Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubassiral mu'minina alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajron hasana makisina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh pada sesi acara UMS Cinta Subuh hari Sabtu ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberi nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semuanya. Allah yang telah memberi kekuatan kepada kita semuanya sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Sudalmiyah Rais UMS, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama-sama. Semoga amal soleh ini, amal soleh kita semua ini nantinya menjadi teman kita di akhirat, menjadi saksi bagi kita semuanya, agar kita masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikhwan fiddin rahimakumullah yang hadir pada pagi hari ini mengikuti kegiatan cinta subuh mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tambahan iman, rasa cinta, rasa kasih sayang, dan mudah-mudahan itu semua kemudian mempertemukan kita semuanya. Salam serta salawat semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi yang telah mengajarkan kepada kita semuanya al-Islam, sehingga kita dapat mengetahui kalau pagi sebaiknya kita bangun jam berapa, kemudian kita harus apa,
dan selanjutnya kita harus melaksanakan apa. Demikian selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada pada bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam kalender Hijriyah. Kita juga mengetahui bahwa di dalam kalender Hijriyah 1 tahun juga ada 12 bulan. Bulan kemarin Dzulhijjah berarti merupakan bulan terakhir, dan saat ini bulan Muharram merupakan bulan yang pertama. Dan kemudian kita akan ingat akan peristiwa hijrah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sudah mafhum semuanya bahwa risalah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya di kota Mekkah penuh dengan kendala, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kezaliman, perlawanan, kekejaman dari kaum kafir Quraisy. Dan kita mengetahui semuanya dari buku-buku sejarah sirah yang kita baca, yang diajarkan kepada kita semuanya. Justru hari demi hari kekejaman kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat tidak semakin surut, namun semakin menjadi. Terus kekejaman itu berlangsung. Namun anehnya, semakin umat Islam waktu itu ditekan, semakin besarlah umat Islam saat itu. Sedikit demi sedikit orang pada masuk Islam, dan perlu dicatat tidak ada satupun yang kemudian murtad, keluar dari agama karena siksaan, walau sedemikian beratnya siksaan. Dan puncaknya, karena kafir Quraisy sudah tidak punya cara lagi, maka satu-satunya kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai. Dan kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekkah menuju kota Yasrib yang sekarang kemudian kita kenal dengan kota Madinah. Mekkah, Madinah bukan jarak yang dekat, apalagi saat itu. Kita juga kenal daerah Mekkah, Madinah, Saudi sana, daerah yang sangat panas, tandus, dan tentunya saat itu kehidupan belum banyak seperti sekarang ini. Jadi betapa kita bisa merasakan bagaimana para sahabat meninggalkan orang-orang yang dicintainya
untuk hijrah ke Madinah, dicintainya, tapi memang berbeda akidah. Meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya untuk hijrah. Untuk apa? Hijrah dapat kita maknai sebagai perjalanan mempertahankan iman, perjalanan untuk meningkatkan iman. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membicarakan tentang iman, kemudian kita ingat salah satu surat Al-Anfal ayat yang kedua. Di sana Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka zadathum imana, imannya bertambah kuat, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini Allah menyampaikan ilmu iman kepada kita semuanya melalui surat Al-Anfal. Al-Anfal ini surat perang. Biasanya kalau kita cerita perang ini ya mulai dari persiapan perang, kemudian proses perangnya, kemudian di akhir perangnya, ya. Tapi yang unik, Quran surat Al-Anfal ini justru ayat pertama ini bukan menceritakan bagaimana persiapan perangnya, bukan juga menceritakan bagaimana proses perangnya, tapi menceritakan para sahabat mempertanyakan kepada Nabi tentang pembagian harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Yang kalau kita baca kemudian Allah tidak menjawab pertanyaan para sahabat ini kecuali kemudian pada ayat-ayat yang belakang atau tengah. Jadi ayat perang tapi dimulai dari belakang. Kan sudah perang, menang, dapat ghanimah. Nah, ini pembagiannya bagaimana? Ini cerita dulu. Dan kemudian di ayat pertama ini juga Allah kemudian mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Baru kemudian Allah mendefinisikan tentang siapa orang beriman itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kembali kita kepada sirah hijrah Rasulullah tadi. Jadi hijrah yang merupakan untuk mempertebal, memperkuat iman, dan iman ini yang mampu menguatkan batin para sahabat
Sehingga ketika batin para sahabat sudah tenteram karena keimanan, apapun jenis aral melintang, apapun jenis halangan yang dihadapi oleh sahabat, dirasakan kenikmatan oleh para sahabat. Inilah apabila iman sudah masuk di dalam dada kita, sudah masuk ke dalam hati kita, apabila iman sudah menyelimuti diri kita, iman juga dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih terarah, lebih jelas. Maka dikatakan ishad bi anna muslimun, saksikan aku ini orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Jadi kita sebagai orang muslim itu jangan disembunyikan, keislaman kita jangan disembunyikan, keimanan kita jangan disembunyikan, tampakkan. Dan ajak orang lain untuk iman dan Islam itu. Supaya kemudian secara komunitas, orang-orang di lingkungan kita, masyarakat kita, sesuai dengan surat Ali Imran mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini semua. Ikhwan fiddin rahimakumullah, iman juga dapat digunakan untuk mengendalikan nafsu. Kan kita tahu ya, di samping Allah memodali kita dengan akal, juga memodali kita dengan nafsu. Itu yang dikatakan oleh para ulama, ustadz yang menyampaikan agama ini kepada kita semuanya. Bedanya kita dengan malaikat, malaikat memang tidak dibekali nafsu, malaikat adanya taat, taat dan taat. Maka apabila di dalam diri kita yang lebih dominan adalah akal, maka kita bisa memunculkan apa itu kebenaran, dan kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Namun apabila kita diselimuti oleh hawa nafsu, maka justru kita yang akan ditenggelamkan serendah-rendahnya. Pada level binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tinggal kita mau pilih. Karena kehidupan ini memang seperti itu permainannya. Kita dihidupkan di dunia ini, diberi akal, diberi nafsu, yang jelas oleh Allah ditunjukkan, yang batil oleh Allah juga ditunjukkan, dan diramaikan di sana karena ada iblis yang diturunkan juga di sekitar manusia. Ini kehidupan yang kemudian menjadi ramai. Kita merasakan sekarang ya, ramai. Sampai teman-teman saya menyenggol saya, piye iki? Ora usah piye-piye. Hidup nggak usah bingung. Aku melu kelompok endi? Ora usah bingung, kelompoknya sudah jelas, yang hak itu sudah jelas. Yang bikin kita jelas itu karena kalau kita tidak mau berkumpul dengan orang Islam.
Kita pengennya abu-abu, atau kita menuju yang merah, kan sudah jelas. Kalau tidak jelas mungkin kita yang sudah diselimuti oleh nafsu kita itu. Ya nggak usah diteruskan aja, nanti kalau teruskan terus jadi kampanye. Kampanye di masjid nggak boleh, di kampus nggak boleh, tapi dakwah boleh, ya, dakwah boleh. Ya nggak usah teruskan. Hijrah juga dapat dimaknai sebagai perjalanan ibadah. Ini saat para sahabat mengikuti hijrah Rasulullah, memang kemudian niatnya berbeda-beda ya. Ada yang niat memang iman, ada niat oh fulanah ikut hijrah, aku ikut hijrah lah. Innamal a'malu binniyat. Tapi ada satu hal yang menarik ingin saya sampaikan terkait dengan masalah ibadah ini. Saya mendapatkan satu rumusan di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mari kita baca ya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu kalau belum punya tinggal download saja. Ada ya Ustadz ya? Nanti di buku kemuhammadiyahan adik-adik mahasiswa baca di sana. Ada satu hal yang menarik di sana menyangkut istilah ibadah ya. Di dalam muqaddimah itu disampaikan bahwa berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Wajib apa? Wajib. Jadi kalau kita diam dosa. Diwajibkan oleh Muhammadiyah. Dosa ya Ustaz? Nggak ikut berjuang dosa Ustaz? Diwajibkan oleh Allah. Disitir di dalam Muhammadiyah. Yang mewajibkan Allah. Dan sangat menarik di sini. Berjuang menegakkan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya itu dikatakan di dalam muqaddimah ini adalah salah satu bentuk ibadah. Saya selalu tertarik ini kalimatnya, karena di kalimat ini pakai istilah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini lebih dari cita-cita mungkin gerakan-gerakan yang lain. Ada yang pengen gerakannya apa, membentuk daurah Islamiyah. Oh, kalau Muhammadiyah nggak cukup itu, nggak cukup itu. Maka Muhammadiyah menggunakan istilah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang menarik di dalam muqaddimah ini, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, satu-satunya jalan hanya menggunakan hukum Allah. Kalau salah koreksi Ustaz ya, karena yang saya baca nih dari WA ini bisa salah ya. Ini ada ustadz guru-guru saya di sini. Hanya dengan hukum Allah yang sebenar-benarnya lah yang dapat dijadikan sendi dalam membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Jadi ini indah nih.
Kalau di Muhammadiyah cita-citanya harus sama semuanya, harus berjuang semuanya untuk membentuk masyarakat yang se-Islam-Islamnya. Modalnya apa? Hukum Allah. Tanpa hukum Allah nggak bisa. Maka kita harus getol. Sekarang kan yang menggunakan hukum Allah baru sebagian. Kalau kita menikah pakai hukum Allah, syariahnya ada. Ini mulai ekonomi ada. Tapi masih banyak hal yang lain yang belum. Itu kita perjuangkan. Tapi ya memang ada. Kalau pemerintahan sekarang kan kemarin beberapa prestasi, ada prestasi mampu kemudian menggagalkan atau kemudian menghapus hukum-hukum syariah. Ini kan kelihatan sekali arahnya kemana. Kalau mestinya kita bagaimana syariah ini bisa ditegakkan, ada juga pihak lain yang bagaimana syariah ini bisa dihancurkan. Hal yang lain yang menarik dalam mukadimah ini juga dikatakan bahwa perjuangan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini, satu-satunya jalan hanya dengan mengikuti cara para nabi, terutama Rasulullah. Jadi rasanya ini wajib ini kita mengetahui bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana hukum Allah, supaya kita bisa mengikuti kewajiban ini. Lanjutkan lagi. Yang ketiga, hijrah juga dimaknai sebagai perjalanan ukhuwah. Ukhuwah ini kalau di Indonesia dengan persatuan Indonesia. Indonesia termasuk punya historis panjang bagaimana mempersatukan umat Islam, ya, dengan partai, dengan tarbiyah, ya, berbagai cara. Dan memang yang kita rasakan belum sempurna, ya. Tapi kita kemarin menarik, ya. Jadi apa yang bisa kita lihat pada gerakan 212 itu orang juga terperangah, ya, bukan terpengarah, terperangah, ya. Kok bisa? Ini ukhuwah, ya. Dan kalau kita lihat dulu ukhuwah ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah ini menarik, ya. Ukhuwahnya luar biasa. Ansor dan Muhajirin, saking rasa cintanya Ansor kepada Muhajirin ini, nih saya punya rumah nih, kita bagi berdua. Nih saya punya harta nih, bagi berdua. Punya istri 2, bagi 2. Masya Allah. Demikian rasa cintanya Ansor kepada Muhajirin. Tapi yang kita lihat betapa dedikasi kaum Muhajirin juga tidak kalah hebatnya. Cukup. Cukup saya tunjukkan di mana orang berdagang, di mana pasar. Jadi tawaran harta yang melimpah itu, tawaran rumah yang besar, tawaran istri yang cantik, enggak lah. Itu untuk Anda. Ini gambaran ukhuwah yang luar biasa. Dulu kalau kita mengikuti 212 itu luar biasa juga ukhuwahnya. Nah, kita memerlukan ukhuwah ini. Dan ukhuwah ini juga tidak bisa antara yang hak dan yang batil.
Ini pumpung bulan September nih, masih ingat di benak kita ya. Tapi nggak tahu adik-adik ini ya, adik-adik mungkin banyak yang tidak merasakan peristiwa G30S PKI ya. Banyak kok orang nggak percaya, PKI ini sudah dulu, komunisme juga sudah tidak laku, kok mau bangkit lagi. Banyak orang nggak percaya. Tapi kan ulama sudah mengirimkan informasi kepada kita, tanda-tandanya kan bisa dilihat. Nih ya, tahun 48 pemberontakan PKI, turun lagi tahun 65 pemberontakan PKI, 2 kali loh kita. Dan kekejamannya udah luar biasa. 48 saya nggak ngikuti, 65 saya masih kecil, saya lahir 63, baru 2 tahun. Tapi bekasnya ada. Karakteristik PKI itu ya, dia punya kemampuan untuk menguasai wilayah. Nih Ponorogo, Madiun, Magetan, masuk Solo, Purwodadi, Cepu, Blora, ini sabuk merah nih. Maka kita merasakan ini, kalau termasuk Solo ini masuk bagian sabuk merah mereka ini. Merasakan enggak? Kita rasakan. Mereka ini, sudah saya catat nih ya, mereka ini juga memiliki tokoh yang mampu menentukan ya. Sebut saja misalkan 48 ada tokoh namanya Muso ya. Nyoto, saya juga nggak tahu yang mana itu ya. 65 ada DN Aidit, ada Rewang, ada Letkol Untung. Kita memang tidak usah kemudian seperti Orde Baru lebay di dalam kemudian membalas keluarga-keluarga PKI ini, tapi kewaspadaan harus tinggi. Mengapa? Mereka itu juga kemampuan punya gerakan-gerakan. Dulu dia punya gerakan sayap organisasi PR, Pemuda Rakyat, lerasnya Gerwani, apa itu? Gerakan Wanita Tani, Sopsi dan lain sebagainya. Yang ilmiah juga ada Himpunan Sarjana apa Komunis Indonesia mungkin. Yang kesenian kebudayaan juga ada Lekra. Nah, itu ada semua. Coba buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita, lihat. Dan hebatnya mereka dulu juga mampu menyusup ke TNI Polri. Mampu menyusup. Di dalam sejarah kan sudah bisa kita baca. Masuk ke Angkatan Darat, ke Angkatan Laut, ke Angkatan Udara, ke kepolisian, dimasuki semuanya. Tokoh-tokohnya ada, dicatat oleh buku-buku sejarah. Saya bisa nyampaikan karena ada bukunya, bisa kita baca, kita garis bawahi. Mereka juga mampu bonceng kebijakan presiden. Wah, hebatnya ini. Ini coba kita kan diajari bagaimana studi komparatif antara dulu dan sekarang. Persis. Dan mereka mampu menguasai kunci politik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Saya mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
saya juga izin kepada para guru saya, para ustadz, para kolega, bapak ibu dosen, saya ucapkan juga kepada mahasiswa baru, ya, welcome ke UMS untuk mengikuti mentoring, ya. UMS nanti bisa menjadi tempat wacana untuk menggembleng keilmuan kita dan keislaman kita. Wacana ini tempat, ya, bukan cuma wacana, tempat untuk menggembleng keilmuan kita dan tempat untuk menggembleng keislaman kita. Berarti kalau nanti lulus ilmunya masih lunak, Islamnya masih lembek, ada sesuatu yang salah ketika kita kuliah di sini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.